Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi-notifikasi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, balik lagi di channel Mas Satria Blora. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini kita kembali dengan konten cerita mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi konten aku kali ini tuh berbeda dari konten yang sebelumnya. Sebelumnya biasanya aku cuma menceritakan tentang asal-usul, kisah misteri, terus cerita. Nah, jadi kali ini aku bakalan bercerita tentang pengalaman aku sendiri. Tapi sebelum itu, yang baru bergabung sama channel ini tuh jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian terus dapat updatean dari aku. Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian dengar banyak gangguan suara, maklum ya, namanya sebuah pedesaan yang masih berhubung dengan alam, kita masih berinteraksi dengan alam. Itu banyak lah biasa suara-suara yang hewan, suara ini ya sejuk sih, maksudnya kayak lebih tenang, jauh dari polusi, jauh dari banyak kendaraan. Kalaupun juga ada ya paling sekali-kali lah itu. Nah, jadi konten kali ini tuh aku mau cerita, aku sebenarnya punya dua rumah yang saling berdekatan. Sebenarnya bukan rumah pribadi sih, rumah dari kakek sama nenek aku gitu kan. Nah, buat kalian mungkin atau teman-teman yang nonton punya mata ketiga atau mata batin, mungkin kalian bisa lihat sih dari apa yang aku ceritain gitu. Jadi dulu itu aku tuh tinggal di rumah nenek aku kan. Nah, jadi waktu itu tuh aku tidur di kamar tante aku. Nah gitu. Untuk beberapa saat nggak ada yang aneh sih, nggak ada yang gimana-gimana. So rumah itu tuh maksudnya masih kita tinggalin gitu loh, masih dibilang juga bersih, halaman, terus dalam rumah itu semua bersih dan nggak ada yang bilang hal yang membuat serem atau yang kayak angker, karena semua tempat itu ya tetap masih kita lakukan interaksi gitu loh gitu di tempat itu. Nah, di dalam rumah itu tuh terdapat 1, 2, 3, ada sekitar 3 kamar. Tetapi di bagian ruangan lain itu ada tempat tidur yang memang biasa dikhususkan buat tamu gitu, jarang dipakai untuk orang rumah gitu kan. Jadi kadang kalau aku jalan-jalan ke sana itu tuh biasanya cuman duduk atau keliling dalam rumah gitu kan, kayak istirahat sebentar ya, pasti pakai tempat kamar yang jarang dipakai. Ya biasanya aku bermalam juga gitu kan. Jadi kalau bermalam kadang di ruangan sebelah, kadang di dalam kamar yang biasa digunakan sama tante aku. Nah, jadi pada suatu hari waktu itu aku tidur malam kan, cuman aku bingungnya di sana, kalau tiap aku tidur di sana itu
nggak pernah bisa tidur dalam waktu cepat gitu ya, misalkan di jam 10, jam 11 itu kan biasa udah ngantuk, tapi setiap aku tidur di sana itu pasti nggak pernah bisa tidur. Itu bawaannya tidur selalu pasti di atas jam 1, jam 2, bahkan sampai pagi aku nggak pernah bisa tidur. Entah kadang kalau misalkan tidur terus kebangun tengah malam tuh udah nggak tidur lagi sampai subuh. Sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa sih gitu, nggak ada yang gimana karena ruangannya itu hanya sekitar berapa kali berapa ya, nggak luas banget, cuman pas di depan ranjang itu lemari yang ada cermin kan gitu. Nah untuk beberapa saat sih nggak ada yang gimana ya. Nah tiba satu saat, satu malam, aku tidur itu nggak terlalu lama tidur, terlelap, terus tiba-tiba antara mimpi dan enggak, tapi mimpinya itu aku seperti ngerasa, maksudnya kayak mimpinya ada di dalam kamar gitu kan, ada di dalam kamar itu juga begitu, jadi seolah-olah seperti nggak mimpi tetapi kondisinya aku udah tidur. Nah gitu, terus tiba-tiba aku mimpi di kamar itu lampunya kan aku nyalain, di dalam mimpi aku itu kan lampunya aku nyalain. Aku itu didatengin sama seekor anjing, hewan warna coklat. Dia kulitnya anjing itu tuh warna coklat. Terus seperti ada tanduk. Nah aku tuh tidurnya agak sedikit ke pinggir waktu itu kan, ke pinggir. Dan aku memang menghadap ke posisi di mana hewan itu datang gitu kan. Nah dia tuh seperti menyampaikan sesuatu, tapi menggunakan bahasa isyarat yang memang aku nggak ngerti dia ngomong apa. Nah terus setelah itu udah dari sana ya aku cuman mencoba untuk bersikap biasa aja, kayak namanya juga mimpi kan, pasti bunga-bunga tidur gitu. Setelah terus-terusan aku tapi anehnya ketika aku tidur di sana itu bukan ada muncul rasa takut sih atau kayak aduh udah nggak mau tidur di situ lagi gitu, sebenarnya enggak. Tapi makin kesana aku tuh kayak makin penasaran gitu, ada apa sih sama kamar ini. Tapi kalau misalkan mungkin dilihat, aku yang lihat ataupun orang lain, bahkan orang dalam rumah tersebut itu bilang, mungkin itu cuma perasaan kamu aja, mungkin itu cuma bunga-bunga tidur, mungkin kamunya yang memang nggak perbaiki perasaan dulu gitu loh waktu sebelum tidur, baca doa atau gimana gitu kan. Ya tidur ya baca doa gitu kan, maksudnya posisi tidur juga benar gitu. Nah, jadi aku udah mencoba untuk bersikap biasa lagi gitu kan. Hari semakin berlalu, terus rasa terpanggil buat ke kamar itu lagi gitu kan. Kok makin kesana makin seneng, makin seneng tidur di sana gitu. Nah, tapi padahal di sana mau bilang jaringan internet itu nggak bagus-bagus banget ya, karena kan rumahnya nenek aku tuh tembok tebal gitu. Namanya juga di pedesaan guys, jadi maklum lah gitu. Tapi cuman kalau di tempat aku sekarang itu ya agak mendingan. Jadi kadang kecuali handphone aku tuh disimpan di sesuatu tempat yang bisa nangkep internet agak lebih ini. Nah setelah beberapa waktu kemudian aku tidur lagi nih guys. Nah kondisinya kalau lampu itu dinyalain itu terang banget, lampunya memang terang banget sih di kamar itu. Tapi ketika dimatikan itu sama sekali gelap banget, apalagi pintunya ditutup itu gelap banget, sama sekali kita nggak bisa ngelihat apapun, bahkan itu benda, lemari atau apa paling sedikit aja gitu. Jadi kadang aku tidur itu kayak nyalain ini di HP aku kan gitu, biar ada sedikit cahaya yang nggak gelap-gelap banget. Cuman kadang kalian tahu sendiri kan gitu, misalkan kalau tidur di dalam sebuah ruangan yang gelap, kunci, terus kita cuman sendirian, itu ada aja itu kayak bayangan kita ngerasain ada yang perhatiin, ada yang liatin, ada yang pengen gimana gitu. Nah tahu kondisinya saat itu aku nyalain handphone aku simpan di dekat aku, tapi aku tidurnya menghadap ke tembok gitu kan. Jadi cahaya itu mengenai tembok aku. Jadi nah sementara pada saat itu aku tidurnya tuh belum terlalu terlelap banget. Jadi
uh, pas aku udah mulai enakin perasaan terus tidur. Nah aku tuh sempet kayak ngebuka mata sebentar, di belakang aku itu kayak semacam ada yang berdiri gitu kan, tapi yang aku lihat itu cuman kayak sebatas pinggangnya aja gitu. Dia tuh maksudnya istilahnya kayak tinggi gitu, kayak cuma dia geraknya tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Awalnya itu aku kayak apa sih, udahlah mungkin itu cuman perasaan aku aja gitu kan. Aku setelah tutup mata lagi terus ngebuka, dia masih ada gitu. Tapi kalau aku balik ke belakang aku nggak ada apa-apa gitu kan, karena kan aku kayak langsung centerin gitu loh tempatnya yang dimana aku lihat dari bayangan tadi gitu. Aku lihat nggak ada apa-apa. Pas aku balik ke tembok lagi, menghadap tembok, itu dia ada lagi gitu ya, kurang lebih 3 kalian lah gitu kan. Setelah itu udahlah aku nyalain lampu aja, akhirnya situ aku udah bisa tidur sampai pagi lagi. Nah tapi setelah itu aku masih datang ke rumah nenek aku buat bermalam juga gitu kan, bermalam lagi. Nah pas malamnya aku tidur itu sekitar jam 10-11 gitu kan, 12-an gitu buat tidur. Nah setelah aku tidur itu, pada saat itu ya aku mimpi lagi di kamar itu. Aku mimpi lagi, kondisinya mimpi aku tuh aku nggak ada di satu tempat yang lain, tapi aku mimpinya ya ada di kamar itu lagi. Di kamar itu lagi posisinya, di mimpinya aku itu di dalam kamar itu. Tapi saat itu aku didatengin sama boneka, rambutnya panjang sampai di kaki, mukanya seram, kurang lebih seperti jenggot. Nah pada saat itu dia terbang di atas aku. Dia tuh seperti mau nyerang aku. Nggak lama, tapi aku berusaha buat menghindar pada saat itu. Dan aku nggak tahu sih, katanya orang kalau misalnya di dalam mimpi kita diserang sama sesuatu, itu katanya kita bakalan sakit. Tapi itu kembali kepercayaan kita masing-masing lagi ya teman-teman. Sebagian ada orang yang berpendapat seperti itu, sebagian mungkin juga ada yang menyatakan itu cuma perasaan atau yang namanya mimpi itu cuma bunga-bunga tidur. Aku tuh seperti kayak mau diserang gitu, tapi aku sempat menghindar. Terus dia lompat ke lemari aku dan sambil ngeliatin aku gitu. Dan aku terbangun ya, aku kayak perasaan aku ya kayak nggak enak gitu. Aku tuh bingung kenapa setiap di kamar itu aku itu selalu ngalamin gangguan itu gitu. Jadi pernah juga pada saat itu aku tidur lagi, aku mimpi, di dalam mimpi itu aku sakit gitu kan. Perut aku tuh sakit saat itu kan. Aku sampai jalannya itu kayak nunduk banget gitu. Tapi setelah aku bangun itu sumpah aku sakit pas bangun paginya gitu. Ini sakit dari kepala ke leher terus sampai ke belakang, bahkan aku sampai mual. Padahal itu aku mimpinya cuman sakit perut aja gitu. Tapi setelah bangun itu semua dari belakang aku sakit banget, sampai pengen nangis gitu karena rasanya nggak enak banget gitu. Nah setelah itu aku pulang di rumah aku di sini yang sekarang, berangsur-angsur itu rasa sakit aku hilang gitu. Jadi kalau misalkan untuk kalian kalau mengalami hal seperti itu berkali-kali dan bukan hanya sekali 2 kali gitu kan, itu udah pasti kayak gimana gitu loh. Tapi kalaupun aku ceritakan hal ini dengan orang di rumah aku itu, mereka kayak mungkin cuman perasaan kamu aja gitu loh, maksudnya kamu aja yang tidurnya nggak berbagai perasaan gitu. Jadi kan yang sekali aja kita ngalamin itu kayak nggak pengen deh ngalamin lagi gitu, ada apa dan kenapa gitu. Jadi otomatis sekalipun aku kembali dan untuk tidur lagi di kamar itu, ya pasti aku udah berbagai perasaan dong biar nggak ngalamin hal itu lagi. Tapi masih ngalamin juga, entah kalaupun misalkan aku di sana ada aja yang ngalamin kayak sakit. Aku pernah sampai di opname juga, sampai sakit, masuk rumah sakit 2 kali. Nah tapi setelah dari sana aku pulang di sini aku udah baikan gitu.
kalau ke sana itu banyak banget hal-hal yang menurut aku itu aneh ya, serem banget sih. Tapi akunya tuh sebenarnya gimana ya, bukan nggak takut sama sekali dengan hal itu, malah justru kayak makin penasaran gitu. Tuh bawaannya kayak pengen terpanggil, bermalam lagi di sana dong, tidur lagi di sana gitu kan. Tapi bukannya nggak mau sih, cuman kayak nggak enak aja gitu. Terus kesana ngalamin lagi, nggak tahu dalam bentuk sosok dan kejadian apa lagi yang bakalan aku alami. Dan itu buat aku memang ngerasa terus sih kalau misalkan kesana, yang terbayang-bayang yang pernah aku lihat dalam mimpi aku tuh ya datang lagi gitu. Nah jadi kalau misalkan kalian nih yang ngalamin di posisi aku tuh gimana gitu kan teman-teman. Nah jadi ceritanya tuh seperti itu guys. Mungkin buat kalian yang denger itu kayak biasa aja, nggak salah, tapi bagi pribadi aku yang ngalamin itu kayak aneh gitu loh. Maksudnya sih aku mimpinya berkali-kali, mimpinya pun itu kejadiannya di tempat yang sama gitu, di tempat dimana aku tidur juga itu. Seperti aku kayak didatengin, aku digangguin. Padahal untuk pemilik rumah sendiri ketika mereka tidur di situ tuh nggak pernah ada gangguan apa-apa. Ya wallahu alam sih ya teman-teman. Ya namanya kita manusia, itu yang tahu cuman yang maha kuasa. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa dengar cerita aku, menurut kalian gimana? Jadi buat teman-teman yang penasaran sih, pengen dengar cerita misteri dari channel ini, buat yang kalian yang belum bergabung jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, nyalakan tanda lonceng guna mendapatkan notifikasi-notifikasi. Selamat menyaksikan.